Pernah kebayang nggak sih kalau solusi buat masalah pertanian terbesar itu mungkin cuma sekuntum bunga? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin, kita bisa loh ngelindungin tanaman pangan kita bukan pakai bahan kimia, tapi cuma dengan nanam bunga yang pas di sampingnya. Nah, ini pertanyaan besar yang coba dijawab sama peneliti di sebuah studi yang menurut saya menarik banget. Oke, setiap cerita butuh penjahat kan? Nah, di cerita kita kali ini, kenalin si penggerek asparagus. Kelihatannya sih kecil ya, nggak menganjam gitu. Tapi jangan salah, serangga ini bisa ngerusak tanaman asparagus dan jadi masalah serius buat para petani. Terus gimana dong cara ngelawannya? Nah, ada nih satu ide cemerlang, namanya pengendalian biologis konservasi. Gampangnya gini deh, idenya itu kita ciptain lingkungan yang asik buat serangga baik, ya, para predator alami, supaya mereka mau datang dan ya ngebasmi serangga jahat kayak si penggerek asparagus tadi. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita merekrut pasukan pengawal alami ini? Jawabannya simple banget, bunga. Jadi, misi para peneliti ini jelas banget. Mereka harus cari bunga yang paling bisa narik perhatian para predator dan tawon parasitoid. Ngomong-ngomong soal tawon ini, mereka itu kayak pahlawan super di dunia serangga loh. Kenapa? Karena mereka naruh telurnya di dalam tubuh hama, yang akhirnya ya ngancurin hama itu dari dalam. Keren kan? Nah, buat nemuin bunga terbaik, para ilmuwan ini ngadain semacam audisi besar-besaran. Beneran kayak ajang pencarian bakat gitu. Mereka mau lihat, bunga mana sih yang bakal jadi bintang panggung buat para serangga baik ini? Caranya itu sebenarnya simple tapi efektif banget. Jadi mereka nanam beberapa jenis bunga di satu tempat. Terus mereka amatin dan hitungin dengan teliti serangga apa aja yang datang. Nah, pertanyaannya, siapa nih yang bakal dapat penonton paling banyak? Dan inilah hasilnya. Coba deh lihat grafiknya. Fokus ke batang Sweet Alyssum di bawah kategori parasitoid. Kelihatan banget kan bedanya? Jauh lebih tinggi dari yang lain. Ini bukan cuma menang tipis, ini menangnya telat. Jadi, kesimpulannya jelas ya. Sweet Alyssum juaranya. Bunga ini tuh populer banget di kalangan tawon parasitoid. Narik mereka datang jauh lebih banyak dibanding bunga-bunga lain. Wah, ekspektasinya jadi tinggi banget nih. Oke, setelah dapat pemenangnya, langkah berikutnya adalah ngebawa si Sweet Alyssum ini dari taman percobaan ke ladang asparagus beneran. Waktunya uji coba di dunia nyata nih. Settingnya gini, di beberapa area mereka nanam Sweet Alyssum dalam barisan panjang di pinggir ladang asparagus. Nah, di area lain, sebagai pembandingnya, mereka cuma motongin rumput liar aja. Idenya simpel, mau lihat apakah barisan bunga ini beneran ngaruh buat ngendalin hama atau enggak. Kalau ngelihat hasil audisi tadi, semua orang pasti ngarep Sweet Alyssum ini bakal sukses besar kan? Tapi alam, seperti yang kita tahu, kadang punya rencananya sendiri. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apakah Sweet Alyssum, si juara dari taman percobaan, bisa beneran ngejalanin misinya, ngelindungin asparagus di ladang? Oke, coba perhatikan baik-baik. Grafik ini beda banget sama yang kita lihat tadi. Lihat deh batang parasitoid. Hampir nggak ada bedanya antara yang ditanamin Sweet Alyssum sama yang cuma rumput dipotong. Loh, kok bisa? Di dunia nyata, daya tarik super bunga ini kayaknya nguap gitu aja. Dan ini poin paling pentingnya. Tujuan utamanya, yaitu ngurangin kerusakan dari si penggerak asparagus, ternyata nggak tercapai. Bunga-bunga itu sama sekali nggak ngebantu ngelindungin tanamannya. Dan ternyata kekecewaannya nggak berhenti di situ. Peneliti juga ngecek hama umum lainnya, contohnya kumbang Jepang yang rakus ini. Hasilnya, ya sama aja. Ada atau nggak adanya Sweet Alyssum nggak ngaruh sama sekali buat mereka. Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Di tengah semua hasil yang kurang memuaskan ini, ada satu angka yang cukup menonjol. Secerca harapan lah. Angkanya 65%. Jadi gini, ternyata Sweet Alyssum itu berhasil ngurangin hama lain namanya thrips dan penurunannya signifikan 65%. Tapi, ada tapinya, efek ini cuma berlaku di barisan tanaman yang paling dekat sama bunga. Begitu kita masuk lebih ke dalam ladang, efeknya hilang. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa solusi yang kelihatannya sempurna di lab, kok malah gagal total di lapangan? Nah, ini nih yang ngebawa kita ke pelajaran paling penting dari studi ini. Justru, kegagalan yang mengejutkan ini sebenarnya adalah sebuah penemuan. Ini maksa kita buat nanya, kenapa bisa gini? Apa yang kita nggak ngerti soal cara kerja alam? Dan di sini kita bisa lihat jawabannya. Ternyata kuncinya adalah konteks. Sebuah petak bunga kecil di taman percobaan itu, dunianya beda banget sama barisan bunga panjang di ladang beneran. Ukuran, bentuk, tanaman di sekitarnya, semua faktor ini ternyata bisa ngubah cara kerja ekosistem.
Kutipan dari penelitinya ini ngerangkum semuanya dengan pas. Mereka mengakui, walaupun idenya bagus dan seringkali berhasil di tempat lain, tapi di kasus ini kenyataannya jauh lebih rumit. Nah, inilah inti dari sains kan? Kita nguji sebuah ide, terus kita belajar dari hasilnya. Mau itu sesuai harapan atau enggak. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Ini bukan cerita tentang kegagalan loh, justru ini cerita tentang penemuan. Penemuan tentang betapa kompleks dan rumitnya interaksi di dalam sebuah ekosistem pertanian. Dan ini ninggalin kita dengan pertanyaan yang lebih besar lagi. Kalau solusi yang kelihatannya paling simple dan alami aja nggak selalu berhasil seperti yang kita kira, kira-kira rahasia apa lagi ya yang disembunyiin sama ekosistem di ladang-ladang kita yang masih nunggu buat kita temuin?